Hai Sobat Agro. Indonesia hingga kini belum sepenuhnya bisa mandiri dalam hal pemenuhan bahan pokok pangan yaitu beras. Padahal Indonesia merupakan negara agraris terbesar di kawasan Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang diharapkan dapat memenuhi seluruh kebutuhan pokok masyarakat secara menyeluruh. Siapa sangka negara agraris pun tak menjamin suatu negara dapat terbebas dari impor, terlebih dari sektor pertanian itu sendiri. Baru-baru ini pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional Ari Prasetyo Adi menyatakan bahwa Indonesia akan mengambil langkah kebijakan impor beras sebanyak 200.000 ton. Tindakan ini dilakukan setelah mempertimbangkan kondisi cadangan beras pemerintah yang saat ini menipis, sehingga harus segera ditambah untuk mengantisipasi kondisi darurat. Menurut laporan data Badan Pusat Statistik, India menjadi negara pemasok terbanyak nomor 1 ke Indonesia, terhitung sejak Januari hingga November 2022. Total impor beras Indonesia mencapai 326,5 ribu ton. Hampir setengahnya diantaranya dipasok dari India. Beras basmati diketahui jadi yang paling banyak diimpor pemerintah Indonesia. Lantas, negara mana saja yang menjadi pemasok beras terbanyak ke Indonesia? Dan mengapa Indonesia masih impor beras padahal Indonesia merupakan negara agraris? Untuk mengetahui penjelasan lebih lanjut, tonton video ini sampai selesai. Berikut ulasannya. Harga beras sampai November 2022 menunjukkan peningkatan. Harga beras premium meningkat dari 9.824 per kilo pada Januari 2022 menjadi 10.511 per kilonya atau meningkat hampir 7%. Sementara harga medium meningkat hampir 8% dari Rp9.381 menjadi Rp10.122.000 per kilonya. Di samping memberatkan konsumen, kenaikan harga beras yang cukup tinggi menjadi salah satu penyebab kenaikan inflasi tahunan saat ini sebesar 5,42%. Negara-negara produsen beras ASEAN juga mengalami kenaikan. Rata-rata harga beras di Thailand meningkat 6,94% secara tahunan. Tren peningkatan harga juga terjadi di Vietnam, negara yang sama-sama masuk daftar produsen beras utama dunia. Harga beras di Vietnam meningkat 2,94% secara tahunan. Jadi, kenaikan harga beras bisa disimpulkan merupakan fenomena pasar. Yang pertama ada India sebagai produsen nomor 1 ke Indonesia. Indonesia mengimpor jenis beras basmati dari India yang diimpor oleh 64 importir Indonesia dari 79 pemasok di India. Keberadaan beras impor itu bukan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk industri dan konsumsi khusus. Menurut laman Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020 Indonesia mengimpor 10.594 ton beras basmati dari India. Kemudian pada tahun 2021 meningkat senilai 86,28 juta dolar Amerika atau sejumlah dengan 215.386 ton beras. Tentunya, hal ini merupakan sebuah peningkatan di mana porsi beras asal India tercatat sebesar 53% pada tahun 2021, meningkat dari 2020 yang hanya 3%. Jika dilihat berdasarkan asal negara mana, impor beras terbesar sepanjang 2022 berasal dari India dengan volume 157,97 ribu ton atau mencakup 48,49% dari total impor beras nasional. Yang kedua ada Thailand. Dilansir dari laman Badan Pusat Statistik, pada tahun 2020, impor beras dari Thailand ke Indonesia sejumlah 88,593 ton dengan nilai 76,301 juta dolar Amerika.
Namun hal ini mengalami penurunan di mana pada tahun 2021 Indonesia hanya mengimpor sebesar 69.000 ton beras dengan nilai 41.000 juta dolar Amerika. Pemerintah Indonesia mengimpor beras dari Thailand dengan jenis beras kelas menengah atau beras medium. Hal ini dianggap menjadi solusi untuk meredam kenaikan harga beras kelas menengah. Pengingat hal ini menjadi beban bagi masyarakat, terutama masyarakat miskin. Yang ketiga ada Vietnam. Pada tahun 2020, Indonesia mengimpor sekitar 88.000 ton beras dari Vietnam dengan harga 51,107 juta dolar Amerika. Impor ini mengalami penurunan pada tahun 2021 yang dimana hanya sebesar 65.000 ton beras dengan nilai 32,474 juta dolar Amerika. Jenis beras yang diimpor dari Indonesia merupakan beras berkualitas premium yang tidak ditanam di Indonesia, sehingga kegiatan impor ini tidak akan mempengaruhi petani lokal dan produksi beras dalam negeri. Yang keempat ada Pakistan. Indonesia mengimpor beras dari Pakistan pada tahun 2020 sejumlah 110.000 ton beras. Namun, hal ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2021 yang hanya mengimpor sebesar 52.000 ton beras. Alasan Indonesia mengimpor beras dari Pakistan karena impor beras dari Vietnam dan Thailand belum optimal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang kelima ada Myanmar. Menurut laman Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, Indonesia mengimpor sebanyak 57.000 ton beras dari Myanmar. Sama seperti Pakistan, kegiatan impor ini mengalami penurunan pada 2021 dengan hanya mengimpor 3.710 ton beras dengan nilai sebesar 1,609 juta dolar Amerika. Alasan pertama mengapa Indonesia perlu impor beras adalah kekurangan pasokan. Apakah di Indonesia terjadi kekurangan pasokan beras saat ini? Produksi beras pada tahun 2022 diperkirakan sekitar 32,7 juta ton, mengalami peningkatan sebanyak 718,3 ribu ton atau sebanyak 2,29% dibandingkan produksi beras 2021 sebesar 31,36 juta ton. Sementara itu, perhitungan rata-rata konsumsi nasional saat ini mencapai 111.000 kg per kapita per tahunnya. Jika penduduk Indonesia sebanyak 240 juta, dari 250 juta saat ini mengkonsumsi beras, maka konsumsi beras sekitar 27,3 juta. Jadi, secara kasar, swasembada akan terjadi surplus lebih dari 4 juta. Atas dasar itu, Organisasi Pangan dan Pertanian dan Lembaga Penelitian Padi Internasional memberikan penghargaan kepada pemerintah Indonesia karena mencapai swasembada beras. Nah, itu dia Sobat Agro, negara-negara sebagai produsen terbesar beras untuk Indonesia dan mengapa Indonesia masih perlu mengimpor beras karena beberapa hal yang tadi disebutkan. Seperti biasa, jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di next video.